Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara. Senang sekali saya Zed Akbar kembali jumpai Anda di Dialog Jambi Bicara untuk edisi Selasa 15 Oktober 2024. Dan semoga pada hari ini saudara selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dan terus menjaga aktivitasnya dengan luar biasa juga. Dan ketika kita membahas tentang bagaimana prinsip ekonomi dan banyak hal sebenarnya faktor-faktor yang mendorong keberhasilan ekonomi suatu daerah. Dan banyak juga pendekatan-pendekatan yang akhirnya menjadi titik poin bagaimana ekonomi tersebut dapat berkembang secara positif dan juga signifikan serta berdampak terhadap orang-orang ataupun juga masyarakat yang ada di dalamnya. Dan yang paling penting adalah bagaimana kolaborasi dari tiga hal tersebut yang terkait dengan individu atau masyarakat, kemudian juga pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan juga lingkungan agar tetap lestari dan juga berdaya saing. Karena prinsip-prinsip inilah yang akhirnya mendorong munculnya prinsip ekonomi hijau. Nah, sesuai dengan tema kita pada hari ini, saudara, pembahasan terkait dengan ekonomi hijau dan bagaimana sebenarnya permasalahan yang ada di Provinsi Jambi, kemudian implementasi serta sejauh mana ekonomi hijau ini sudah dapat dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat ataupun juga unsur terkait. Nah, untuk membahas tema kita pada hari ini, saya sudah ditemani dengan dua narasumber di hari ini dan saya akan sapa terlebih dahulu narasumber saya yang pertama. Di sini ada Bapak Dr. Ahmad Subhan, SIP MSI, selaku Kabid PSDA Bapeda Provinsi Jambi. Selamat sore, Pak. Sore, Akbar. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Jadi nanti kita akan melihat perspektif bagaimana sebenarnya pemerintah juga bersinergi nih dengan beberapa unsur untuk mendorong dan juga mendukung ekonomi hijau ini ya Pak ya. Baik. Dan kemudian di samping dari Pak Subhan ini juga akan membahas tentang bagaimana melihat lingkungan dan ini karena erat banget ya kaitannya ya, erat sekali. Ini adalah Mbak Silvi Herwinda SSI selaku bisnis dan marketing spesialis dari KKI Warsi. Selamat sore Mbak. Sore, Mas. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi nanti kita melihat bagaimana marketing bisnis ya, plan bisnis yang sudah dikembangkan ya salah satunya Mbak dan juga pemasaran produk berbasis ekonomi hijau ya yang juga dikembangkan oleh KKI Warsi. Dan untuk saudara yang ingin bergabung bersama kami dan juga langsung berbincang dengan narasumber kita pada hari ini langsung saja di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Nah, ketika kita membahas ekonomi hijau sebenarnya ekonomi hijau itu apa? Itu yang harus kita implementasi lebih lanjut. Mungkin dari perspektif Pak Subhani, ekonomi hijau itu apa dan bagaimana sebenarnya gambarannya di Provinsi Jambi, Pak? Baik, makasih Mas Akbar. Jadi bicara ekonomi hijau ini memang sangat identik dengan Provinsi Jambi. Kenapa demikian? Karena sebenarnya konsep ekonomi hijau itu adalah kita mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi maupun pertumbuhan ekonomi itu dengan memanfaatkan aset-aset alami yang ada. Sehingga di sana nanti akan bisa kita dorong, pertama adalah pembangunan yang berkontribusi terhadap ekonomi yang rendah karbon, kemudian yang efisien terhadap energi dan sumber daya, dan juga dia mencegah hilangnya keanekaragaman hayati. Dan tentu saja dengan mendorong pemberdayaan masyarakat. Atau dalam artian inklusif secara sosial. Jadi kalau kita melihat karakter Provinsi Jambi, itu tentu kita langsung sadari bahwa sektor pertanian, sektor kehutanan, itu merupakan sektor-sektor penting dari penopang perekonomian kita. Ya. Terutama di pertanian misalkan, di triwulan 2024 ini sangat berkontribusi sekali ya. Distribusinya hampir mencapai 30-an%. Terutama ada subsektor tersendiri yaitu perkebunan. Dari sisi kehutanan kita memiliki 4 taman nasional yang memang cukup lengkap ya. Ekosistemnya menggambarkan ekosistem dataran tinggi, dataran rendah, kemudian daerah pesisir dan lahan basah, serta juga ada yang berkarakter gambut. Sehingga semua manfaat dan potensi ekonomi itu yang harus digali. Kami bicara dari perencanaan tentu saja, kami sudah mempersiapkan yang namanya rencana pertumbuhan ekonomi hijau. Jadi kita melihat kepada Green Growth Plan ataupun kita merencanakan bagaimana pertumbuhan ekonomi ini yang berfondasikan kepada ekonomi hijau. Nanti bisa kita bicara lebih lanjut. Berarti memang dalam perencanaan dan juga strategi kedepannya, rancangan strategi juga ekonomi hijau salah satu yang akan diajukan dan juga sebagai poin utama pengembangan ke depannya Pak Subhan ya. Baik, kita ke Mbak Silmi. Mbak Silmi, Mbak Silvi ya, Mbak Silvi. Iya, Mbak Silvi ini kalau melihat tentang bagaimana ekonomi hijau seperti itu dan juga apa yang sudah dilakukan di Provinsi Jambi, seperti apa melihatnya Mbak? Iya,
Kalau dari sudut pandang kita di Warsi, sebenarnya ekonomi hijau tuh kita bisa sering sebutnya sebagai ekonomi restoratif, Pak Mas. Jadi bagaimana ekonomi yang memulihkan ekologi, bagaimana kegiatan ekonomi yang didorong itu menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya dari masyarakat itu sendiri. Maka dari itu kita berangkat dari kebutuhan dan kondisi dari masyarakat dan lingkungan itu sendiri. Sebenarnya apa yang benar-benar mereka butuhkan, seperti itu. Sebenarnya kalau Warsi itu kan core masuknya adalah perhutanan sosial ya, dan suku adat marginal orang rimba gitu. Jadi untuk membangun ekonomi hijau di beberapa wilayah di Jambi itu sudah banyak dilakukan, dan dari apa yang kita amati dan dari apa yang sudah kita dampingi itu sudah cukup bertumbuh dengan baik gitu. Mulai dari agroforestry, menumbuhkan tanaman-tanaman bernilai ekonomi di lahan yang bekas terbakar, lahan yang sudah terdegradasi, itu untuk bisa mendapatkan manfaat ganda ya. Bagaimana lingkungan itu pulih kembali dan masyarakat mendapatkan nilai ekonomi dari sana. Kemudian bagaimana memanfaatkan, mengajak mereka untuk berpikir kritis gitu, bahwa perihal ekonomi itu bukan hal yang sulit kok, bukan hal yang susah gitu ya. Bagaimana tanaman beri-berian di Sukopangkat, desa Sukopangkat Kerinci itu yang awalnya mereka pikirkan bahwa ini adalah tanaman liar, ternyata itu bisa diolah menjadi selai dan menjadi produk di sana yang dikelola oleh kelompok perempuan begitu. Begitu juga dengan pelepah pinang di wilayah gambut gitu ya, yang selama ini itu jadi sampah dan berserakan di kebun masyarakat, kini bisa diolah jadi produk piring yang ramah lingkungan, piring pelepah pinang gitu. Jadi ekonomi yang memanfaatkan lingkungan dengan keterbatasan yang ada itu sebenarnya bisa dijadikan peluang-peluang ekonomi baru di sana dengan melakukan pemberdayaan bersama-sama masyarakat, dan itu udah cukup baik dilakukan. Tapi memang kalau di Provinsi Jambi sendiri, saya rasa bukan hanya di Provinsi Jambi ya, tapi di skala nasional juga yang kita ketahui bersama bahwa pasar produk ekonomi hijau, pasar untuk produk ekonomi kreatif, produk perhutanan sosial, dan juga UMKM itu masih menjadi pasar yang terbatas. Nah, jadi memang belum secara masif, orang-orang belum membudayakan itu gitu ya. Padahal seyogyanya itu sudah bisa bersaing dengan produk-produk konvensional sejenis lainnya gitu ya di pasaran, baik dari segi kualitas, rasa, tekstur, dan lain sebagainya. Mungkin itu sih Mas. Baik, ini kan juga menarik ya ketika tadi Mbak Silvi membahas tentang bagaimana sebenarnya ekonomi hijau ini juga berelaborasi seperti itu, memanfaatkan alam, kemudian juga ada dampak ganda seperti itu yang diperoleh dari kerusakan lingkungan yang ada. Nah, ketika kita membahas tentang bagaimana Provinsi Jambi ini dilematik juga ya Pak Subhan ya, di satu sisi memang ketika kita membahas saja tentang perubahan iklim dan cuaca, nah saat ini ketika hujan juga akan mudah sekali banjir, kemudian juga ketika kemarau mudah sekali untuk terbakar. Seperti apa sebenarnya kebijakan pemerintah sejauh ini untuk menerapkan implementasi lebih lanjut tentang ekonomi hijau dan juga kolaborasi tadi yang green growth dan juga hal-hal yang disampaikan sebelumnya, Pak? Ya, benar sekali Mas Akbar ya, bahwa salah satu tantangan dalam penerapan ekonomi hijau itu salah satunya ada climate change ya. Dia menjadi tantangan dan sekaligus juga yang harus kita hadapi. We must brave to face ini. Ya, kita harus berani menghadapi ini, dan memang mau tidak mau kita harus melakukan yang namanya mitigasi dan adaptasi. Nah, perubahan iklim ini kita sadari akan sangat berdampak ke semua sektor ya, terutama sektor yang berbasis sumber daya alam yang memang menjadi penopang perekonomian kita. Nah, lalu apa yang kemudian menjadi kebijakan Provinsi Jambi, dalam hal ini pemerintah Provinsi Jambi? Kita menyadari hal tersebut sejak awal, apalagi sektor kehutanan ya, memang sedari dulu Provinsi Jambi memiliki komitmen yang kuat terhadap REDD+. Ya. Kita bicara tentang reducing emission from deforestation and degradation ya, dari sisi hutan ya. Yang kemudian berkembang kepada bagaimana kita pernah di tahun 2019 kita mulai menyusun yang namanya roadmap atau peta jalan pertumbuhan ekonomi hijau. Gitu. Setelah itu kita coba integrasikan dengan RPJMD yang sekarang sudah berjalan, sudah terintegrasi. Dan lebih daripada itu kita perkuat lagi menjadi Perda, Peraturan Daerah Provinsi Jambi nomor 4 tahun 2023 tentang Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Jambi. Kenapa ini menjadi kami highlight? Karena sementara ini satu-satunya ataupun yang paling pertama pemerintah provinsi yang memiliki Perda, ya, setingkat Perda dari sisi pertumbuhan ekonomi hijau adalah Provinsi Jambi. Dan ini sebenarnya menjadi penting, menjadi dasar Provinsi Jambi
menerima banyak skema-skema program dan juga dukungan-dukungan dari NGO-NGO lingkungan yang bergerak di sektor yang terkait, itu juga menjadikan ini sebagai payungnya, sebagai dasarnya dari semua kebijakan, sehingga kolaborasi itu bisa berlangsung ketika sudah ada payung hukum, kemudian sudah ada aspek-aspek yang penting dimaksud, kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Baik, Gitu. menarik ya sebenarnya kalau membahas tentang sebagaimana kebijakan yang sudah diimplementasikan sejauh ini ya Pak Subhan, dan juga sudah sangat bersesuaian dengan aturan dan juga setara dengan peraturan Pemda juga udah sangat-sangat baik. Kemudian ini menarik juga ketika kita membahas lebih lanjut Mbak Silvi. Kalau kita melihat kan masyarakat ini memang selama ini berkecimpung dan juga berkolaborasi dengan hutan. Ya, memanfaatkan hutan untuk bertani dan lain-lain. Dan sebenarnya kalau kita melihat lebih jauh ke kemampuan masyarakat untuk mengelola hutan dengan bijak dan juga menerapkan ekonomi hijau ini seperti apa, Mbak? Iya. Sebenarnya masyarakat itu sangat terbantu ketika memang sudah ada pendampingan di sana. Jadi bersama-sama dengan pemerintah, kita Warsi juga intensif live in gitu ya, mendampingi masyarakat di pinggir hutan untuk melakukan pengelolaan. Nah, salah satunya kita mulai dari penyusunan rencana kerja perhutanan sosialnya, rencana kerja usahanya mereka seperti apa. Nah, dari sana akan mudah tuh terpetakan potensinya apa saja, kemudian bisa diolah menjadi apa. Intinya ada 5 indikator keberhasilan usaha yang kita asesmen di sana ya. Bagaimana keberlimpahan baku, pengetahuan, modal, pasar, dan teknologi itu sangat diperhitungkan di sana. Dan kita juga perlu memetakan siapa-siapa saja nih pihak-pihak yang bisa membantu mendukung dari rencana yang sudah dikembangkan tadi begitu. Nah, tentu saja Mas, dalam pengaplikasiannya pengetahuan yang awalnya mungkin pengetahuan lokal gitu ya, basic, nah itu perlu kita tingkatkan dengan memfasilitasi mereka pelatihan, kunjungan belajar, studi banding, dan tutor intensif begitu ya. Dan dukungan alat ekonomi produktif bukan hanya dari Warsi yang memberikan gitu ya, bahkan dari banyak pemerintah, instansi terkait juga membantu melalui forum-forum kolaboratif seperti yang di Tanjung Jabung Timur, Pak. Di sana ada forum pemberdayaan masyarakat sekitar hutan lindung gambut. Jadi dinas-dinas terkait itu memberikan komitmen dan bantuannya melalui kebijakan-kebijakan yang ada itu dengan menjadikan wilayah perhutanan sosial ini menjadi lokus sasaran program-program mereka. Banyak mesin pengolahan kopi dan lain-lain yang diberikan, bahkan sampai kepada legalitas pengurusan izin usaha juga dibantu. Baik, ini menarik ya, pembahasan kita sudah semakin menjurus seperti itu dengan poin-poinnya tadi, ketika memang ada kebijakan dan peraturan, kemudian juga sudah ada gambaran di dalam lingkup masyarakat, dan kita masih penasaran pemirsa, program sudah ada, tapi bagaimana nih evaluasi dan juga pendekatan dilakukan untuk menjamin bahwa program ini terus berkelanjutan, karena program yang baik adalah sustainable ya, seperti itu, bertahan dan terus bertumbuh. Nah, kita akan bahas usai jeda, saudara tetap di Dialog Kabar Jambi. Ya, terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara, dan pembahasan kita masih terkait dengan bagaimana penerapan dan juga implementasi ekonomi hijau yang ada di Provinsi Jambi. Karena memang kalau bahas tentang teori dan juga pendekatan banyak, ada 3 bottom line, kemudian juga ada model Canva dan lain-lain yang saat ini juga sedang dikembangkan oleh banyak pemerintah, kemudian juga kolaborasi dengan staf-staf ahli dan lain-lain. Nah, ini yang kita akan lihat, tadi sudah disampaikan di segmen pertama bahwasanya program yang sudah beriringan dengan aturan dan juga hal-hal lainnya yang ada di pemerintah Provinsi Jambi dan juga implementasi secara kecilnya di lapangan sudah terlihat seperti itu. Tapi yang paling penting adalah apakah program ini dapat dievaluasi. Nah, ke evaluasinya Pak Subhan, bagaimana sebenarnya pemerintah melihat dan juga mengevaluasi sejauh ini, Pak? Ya, bicara tentang evaluasi ini kan tidak terlepas dari yang namanya perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Nah, berkaitan dengan ekonomi hijau ini perlu kami sampaikan sebagaimana tadi sudah kita bahas, bahwa rencana pertumbuhan ekonomi hijau kita ini sudah terintegrasikan kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah ya, RPJMD. Sehingga ketika itu sudah masuk di dalam RPJMD, dia akan selalu dievaluasi ya, pencapaiannya. Dengan adanya indikator kinerja utama yang kemudian betul-betul masuk ke dalam RPJMD dan harus dimonitor terus dimonitoring dan evaluasi terus setiap tahun. Apa itu? Ada paling tidak ada 3 indikator ya. Pertama itu pertumbuhan PDRB hijau. Ini agak menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena Jambi berani menaruh indikator kinerja ini untuk dievaluasi nantinya setiap tahun.
karena tidak ada satupun instansi ataupun lembaga yang terkait yang berwenang untuk merilis ini, kecuali kemudian disusul dengan Bappenas mulai tahun depan mulai ada indeks ekonomi hijau. Namun kita sudah mendahului dengan PDRB hijau. Apa itu PDRB hijau? PDRB biasa yang dirilis biasa oleh BPS ya. Namun kita kurangi dengan yang namanya depresi sumber daya alam dan degradasi lingkungan. Nah, sektornya itu kan tentu banyak. Namun kita memilih karena kita berdasarkan perda yang sudah ada, kita hanya berdasarkan sektor lahan, terutama sektor kehutanan. Sehingga PDRB itu nanti akan kita kurangi dari depresi dan degradasi kehutanan yang ada di kita. Nah, alhamdulillah itu masih tercapai. Kemudian juga ada indikator indeks kualitas lingkungan hidup, kemudian ada indikator penurunan emisi gas rumah kaca berbasis lahan. Nah, ini yang kemudian sekarang diikuti di RPJPN bahkan nasional, sudah mulai kita dituntut penurunan emisi. Namun kita Jambi sudah duluan sebenarnya memasang indikator. Sehingga untuk mengevaluasi kita akan melihat dari sana. Itu satu. Yang berikutnya tentang keberlanjutan. Jadi menarik keberlanjutan. Bagaimana kemudian di perencanaan kita memastikan bahwa keberlanjutan ini ada, yaitu kita adakan rencana pertumbuhan ekonomi hijau ini dengan peta jalan pertumbuhan ekonomi hijau, di mana itu adalah dari tahun 2019 sampai dengan 2045. Jadi selaras dengan RPJPN kita ya. Dari 2019 sampai 2045, setiap 4 tahun kita mempunyai indikator di dalam pertumbuhan ekonomi hijau itu ada 12 indikator yang selalu kita pantau setiap 4 tahunan. Ya, seperti sekarang di 2021 itu ada ukuran, kemudian 2024 punya target juga yang nanti akan kita ukur kemudian di 2027 ya. Itu ada 12 indikator, Mas ya. Pertama intensitas emisi, kemudian ada PDRB hijaunya, kemudian serapan tenaga kerja, upah gajinya, kemudian rasio upah gaji, deforestasi dan segala macam. Artinya ini yang menjamin bahwa keberlanjutannya itu selalu ada di dalam perencanaan. Nah, memang ini menjadi tugas kami juga, pemerintah daerah, memastikan program-program yang memang sudah ada dirancang ini kontributif terhadap ini, ya, dan dia berkorelasi kuat terhadap pencapaian target-target indikator ini. Jadi untuk evaluasi kita sudah ada masuk di RPJMD, target-target indikator kinerja utama, dan kita juga memiliki indikator-indikator makro pertumbuhan ekonomi hijau yang akan selalu kita ukur. Baik, berarti memang indikatornya sudah sangat jelas ya Pak ya. Jadi ketika dievaluasi dan asesmen kembali ini akan sangat mudah sebenarnya untuk dilihat dan juga dikembangkan. Kita ke Mbak Silvi. Mbak Silvi, kalau untuk sejauh ini bagaimana evaluasi program tadi yang secara implementatif sudah disampaikan? Apakah memang ada apa istilahnya hal-hal yang menjadi catatan juga di evaluasinya? Iya. Kalau dari pendampingan yang sudah kita lakukan, sebenarnya kita melihat dari dua kelembagaan karena ini tidak bisa dilepaskan satu sama lain ya Mas. Yang pertama itu lembaga pengelola hutan desa atau lembaga pengelola hutan adatnya. Bagaimana refleksi kelembagaan setiap tahunnya itu terus dilakukan dengan menilik lagi rencana kerja tahunan, dokumen yang sudah disusun itu sudah sejauh mana implementasinya dan apa yang menjadi kendala, kenapa itu tidak terjalankan gitu ya. Kalau dari kebanyakan yang kita evaluasi adalah dan hasil berefleksi itu adalah sektor pengamanan hutan itu sudah sangat baik dilakukan. Patroli bersama dengan KPH itu juga sudah dilakukan gitu ya secara 3 bulan sekali di beberapa tempat gitu. Walaupun memang belum menyeluruh di seluruh wilayah kabupaten. Tapi untuk patroli mandiri yang dilakukan oleh LPHA itu terus dilakukan setiap bulannya begitu. Kemudian kegiatan pembibitan, restorasi dan lain sebagainya itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Dukungan bibit dari BPDAS, dari Dinas Kehutanan itu juga tersedia seperti itu. Hanya saja yang menjadi kendala itu adalah di bagian pengembangan ekonominya memang, karena ini berkaitan dengan hilirisasi yang seperti yang saya katakan di awal. Pasar terbatas ini masih menjadi tren untuk pasar untuk ekonomi hijau, ekonomi kreatif, ramah lingkungan dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga perputaran uang yang memang keterbatasan modal di kelompok itu sendiri yang minim gitu ya, dan perputaran uangnya juga terhambat, ini yang kadang-kadang mematahkan semangat teman-teman di kelompok begitu. Jadi tapi di beberapa tempat khususnya di Kabupaten Merangin dengan adanya dana afirmasi, dengan adanya konsentrasi pemerintahan desa, dana desanya dialokasikan untuk perhutanan sosial itu sudah sangat membantu di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Merangin gitu ya untuk penyertaan modal BUMDes dan KUPS-nya yang sudah terafiliasi. Nah, hanya saja di beberapa tempat yang memang itu sistemnya belum terbangun, belum terafiliasi dengan BUMDes dan kebijakan-kebijakan lainnya, ini masih menjadi tantangan gitu ya.
in out pengurus kelembagaan usaha itu sendiri, itu yang menjadi tantangan terbesar kita. Kadang-kadang isu politik juga mempengaruhi kestabilan usaha itu sendiri. Baik, kita tahan dulu ya ke Mbak Silvi dan juga Pak Subhan. Sepertinya ada penelpon kita pada sore hari ini. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore, Bung Azed Akbar. Baik. Ya, selamat sore juga, Bung Azed. Ya, baik, ini sepertinya saya mengenal suara ini karena sudah lama sepertinya tidak bergabung bersama kami, Pak Yudi. Halo, Pak Yudi. Oh, tiap Senin sampai Kamis, Baik. hostnya aja yang berbeda-beda. Baik, baik, Pak Yudi. Semoga sehat selalu, Pak Yudi. Silakan, Pak Yudi. Sudah kontrak saya dengan TVRI, tapi tidak dibayar. Baik. Baik, Pak Yudi. Silakan, Tapi Pak Yudi apa-apa, ditelanai. ini demi kepentingan kita bersama. Baik. Jadi saya tertarik hari ini berkaitan dengan, ya, pertama yang saya sapa dulu Pak Azed ya, sabar Siap. ya. Silakan, Pak. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Subhan ya dari Bapeda Provinsi Jambi. Ya, Pak Yudi. Terus ada Mbak Silvi dari IKK Warsi, NJUP, apa namanya, JUP ya. NGO. Jadi Ah. kalau bercerita masalah ekonomi hijau ini ya enggak ujuk-ujuk ya hari ini, baru sudah lama. Apalagi sudah ada perdanya, ya kan, sudah ada macam-macam. Jadi mau nunggu apa lagi? Kolaborasinya enggak harus pemerintah yang bisa. Nah ini yang dipertanyakan. Nah menurut saya ekonomi hijau itu ya sederhana lah ya. Masyarakat juga harus tahu bahwa harus disederhanakan. Jadi pembangunan apa saja yang berwawasan lingkungan. Itu intinya. Kalau tidak berwawasan lingkungan banjir. Kalau tidak berwawasan lingkungan macam-macam lah manfaat godnya. Jadi memanfaatkan, apalagi ya ini nggak ngerti saya apa yang terjadi di Provinsi Jambi ini. Bangunan apa namanya pembangunan baru terbarukan, energi baru yang terbarukan, seperti yang gratis itu tenaga surya, tenaga air, tenaga uap, termasuk hilirisasi yang disebutkan Mbak Silvi tadi. Jadi menurut saya take actionnya itu atau kerja nyatanya itu belum ada gitu nah. Kita ambil contoh aja, tidak usah jauh-jauh lah. Ya, kota Jambi. Saya baru dapat datanya di 2024 hari ini. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Jambi, itu sudah 3 juta kendaraan yang ada di kota Jambi ini. Sementara, ya jalannya tidak bertambah. Rasionya itu luar biasa. Tidak sesuai lagi dengan pengguna jalan. Dengan jalan yang ada. Pertanyaannya, apa kolaborasinya untuk apa namanya menjernihkan udara ini akibat daripada apa namanya itu gas buang emisi knalpot kendaraan itu kayak anu aja, tidak ada rutin gitu nah. Jadi itu belum jalan menurut saya. Itu yang ada di depan mata. Nah, selanjutnya juga dari IKK Warsi ya, juga tutupan hutan itu terus datanya berkurang terus. Sehingga wajar saja kalau banjir, air kan meluncur kalau tidak ada pohon-pohon. Mana dia bisa menahan air kalau tidak ada pohon? Terjadi deforestasi terus di hutan lindung sana. Apalagi mau dibuat jalan evakuasi, ya tambah senang orang deforestasinya. Baik. Jadi memang pengawasannya begitu tidak, tidak begitu efektif begitu. Nah, begitu juga termasuk program restorasi gambut, mangkrak. Jadi tiap tahun kita menghadapi ulang tahun kebakaran hutan, kebakaran gambut. Kita peringati aja. Bahkan ya sudah 1000 lebih. Tiap hari, tiap tahun di atas 1000. Padahal tantintumnya luar biasa banyak bener.
Baik. Nah, jadi yang saya tanyakan kepada Bapak dari Bapeda ini, jadi sebenarnya dalam waktu program jangka pendek, menengah panjang itu sebenarnya apa sih yang ingin dilakukan oleh pemerintah ini berkolaborasi, take actionnya atau kerja nyata tentang supaya ekonomi hijau ini memang betul-betul terrealisasi gitu. Nah, Baik. terakhir, tentu IKK Warsi ini kan mempunyai data yang luar biasa. Kadang-kadang nggak match dengan data pemerintah. Karena memang dia membidangi. Ya kan? Baik. Tentang ketuan hutan. Kalau pemerintah katakan sekian jumlahnya, dia lebih. Kebakaran hutan juga begitu. Nah, jadi artinya, apa sebenarnya hubungan kerja IKK Warsi ini dipertanyakan oleh publik terhadap pemerintah? Apakah lawan pemerintah atau dia menjadi partner pemerintah? Baik. Apa masukannya kepada pemerintah untuk ekonomi hijau? Dia lebih menguasai kok daripada pemerintah. Itu udah ada ahlinya pemerintah tuh. Justru di IKK Warsi ini yang ahli kena bidang lingkungan dia. Baik. Tolong dijelaskan sehingga publik tidak mengira-ngira. Baik. Hingga pemerintah pun tidak jalan sendiri gitu. Baik. Terima kasih Pak Yudi di Telana, ini sangat luar biasa ya penelpon setia kita Pak Subhan dan juga Mbak Silvi. Jadi ini juga memberikan begitu banyak masukan kepada narasumber kita dan juga ada beberapa pertanyaan dan poin-poin penting tadi yang memang menjadi catatan juga istilahnya fokus-fokus nih yang akan kita bahas. Tapi kita akan tahan dulu ya Mbak Silvi dan juga Pak Subhan, nanti setelah jeda seperti apa respon dari tanggapan yang disampaikan oleh Pak Yudi di Telana tadi. Tapi kita akan masih kembali usai jeda, tetap di Dialog Jambi Bicara pemirsa. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara dan pembahasan kita masih terkait dengan ekonomi hijau. Tadi di segmen kedua kita sudah mendengarkan penelpon kita Pak Yudi di Telana yang begitu banyak juga memberikan masukan dan pandangan kepada topik kita pada hari ini. Dan ini menarik ketika kita membahas bagaimana kolaborasi dan sinergi yang ada. Nah, kita akan mendengarkan mungkin ada respon dari narasumber kita terkait dengan pernyataan atau yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi. Pak Subhan, silakan Pak Subhan. Ya. Makasih Pak Yudi. Sangat banyak ya, saya melihat tadi banyak poin-poin yang sebenarnya harus kita diskusikan lebih jauh, cuman terlalu banyak tadi ya. Jadi ada beberapa hal yang memang mungkin bisa kami tanggapi. Poin utamanya adalah bagaimana sih wujud kolaborasi itu gitu ya. Dan ini sudah sekian lama gitu ya. Perlu kami sampaikan bahwa saya bicara tataran kebijakan dulu Pak Yudi, karena memang di tataran implementatif tentu itu adalah di instansi teknis terkait yang memang kami koordinasikan. Pertama adalah kenapa kolaborasi ini memang masih harus dibangun, karena memang sinergi dan kolaborasi itu bukan kata yang mudah gitu. Dan ini pun sekarang sudah mulai menjadi concern global ya, dengan adanya NDC, dengan Paris Agreement di tahun 2015. Artinya ini secara agreement internasional dia memang baru gitu ya. Apa saja yang dilahirkan yaitu adalah National Determined Contribution, di mana Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca ya. Itu dulu. Ada skenario yang kemudian disiapkan adalah dengan dukungan sendiri dan dengan dukungan internasional. Ya. Sehingga itulah kemudian menjadi dasar baru munculnya beberapa regulasi-regulasi yang memungkinkan adanya nilai ekonomi karbon. Misalkan KKI Warsi misalkan sudah sekian lama gitu ya untuk bergerak di bidang ini. Namun sadar bahwa ini belum bergerak bersama yang lain gitu ya, masih segmentasi, sehingga kami yakin nanti ke depan sudah akan mulai bisa kita kolaborasikan ketika memang sudah ada dasar payung hukum yang mendorong ya, memaksa semua pihak untuk terlibat. Yaitu salah satunya adalah Paris Agreement, NDC, dan kemudian adanya nilai ekonomi karbon dan kemudian diikuti dengan kita. Nah, kolaborasi itu salah satu wujudnya yang sudah dilaksanakan sebenarnya dalam jangka waktu dekat di Provinsi Jambi adalah sudah mulai banyak program-program yang kalau secara dengan pemerintah ya kerjasama, mulai adanya BOCF, kemudian adanya AGCF, dan kemudian ada dukungan KLUA, koridor rimba, dan segaligus yang lainnya. Nah, kami ingin mengatakan bahwa ini adalah
wujud dan mulai berlangsungnya yang namanya resource based payment, yaitu insentif berbasis kinerja ketika kita sudah mulai menjaga hutan, menjaga lahan, menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor lahan, sudah mulai ada insentif-insentif yang disediakan. Nah, kami yakin yang namanya berkolaborasi itu pasti itu ya, salah satunya sumber daya seperti apa yang kemudian bisa mendorong kolaborasi. Saya rasa ini yang akan kita maksimalkan, optimalkan ke depan, di mana swasta juga memiliki misalkan beberapa tujuan-tujuan lingkungan sendiri, misalkan dia harus punya HCV, HCS gitu ya, high carbon conservation, kemudian high carbon value gitu, yang kemudian akan terintegrasinya dengan sendirinya. Memang Pak, untuk sekarang belum begitu tampak, namun nanti kita akan berusaha dengan NGO pun juga sudah mulai kita satukan dengan beberapa program-program bersama. Nah, lalu tadi juga berkenaan dengan gas buang, emisi buang. Kami perlu sampaikan Pak, bahwa yang kita bahas sore ini masih di sektor lahan saja, ya, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Namun perlu diingat bahwa yang diisi tadi, ya, penurunan emisi gas rumah kaca juga ada sektor lain. Salah satunya juga transportasi, kemudian dari limbah, kemudian dari industri, kemudian dari energi. Nah, inilah yang berkaitan dengan tadi EBT itu nanti akan didorong Pak semua. Ketika bicara dengan transportasi yang menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca, itu adalah di sektor transportasi terutama energi, sehingga nanti electric vehicle sudah mulai didorong, kendaraan-kendaraan bermesin listrik gitu kan, yang kemudian menurunkan bahan bakar fosil, kemudian kita sudah mulai migrasi dari bauran energi fosil menjadi energi baru terbarukan. Jadi semua sedang bergerak serentak sebenarnya, walaupun sekarang kehutanan yang paling duluan untuk penurunan emisi gas rumah kaca. Baik. Saya rasa inilah yang menjadi gambaran umum ya Pak, artinya untuk agar kita tidak terlalu pesimis, namun ini tetap berproses ke depan. Pemerintah pusat, pemerintah nasional, pemerintah daerah dan semua itu sudah mulai bergerak untuk mengarah ke arah sana. Baik, tentunya panjang dan juga akan banyak sekali rencana jangka menengah, baik itu jangka panjang dan juga jangka menengah dari daerah dan juga nasional ya Pak ya. Nah, dan sedikit saya tambahkan bahwa sekarang sudah mulai dikeluarkan kewajiban tiap daerah untuk menyusun namanya rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, yang di situ nanti akan lebih komprehensif, melibatkan berbagai elemen stakeholder terkait, sehingga ini bisa menjadi salah satu trigger untuk kolaborasi tadi. Baik ya, karena memang harus ada pencetus yang lebih Ya, kuat ya Pak ya, harus agar didorong memang balik kembali lagi dampaknya dirasakan oleh masyarakat dan secara menyeluruh juga untuk warga di Provinsi Jambi. Nah, kalau dari KKI Warsi, Mbak Silvi, ada yang mau direspon tadi dari pernyataan Pak Yudi, silakan. Iya, sebelumnya terima kasih kepada Pak Yudi atas pertanyaan dan pernyataannya gitu ya. Ini cukup menjadi topik yang penting untuk kita diskusikan sore hari ini. Sebenarnya kalau pada prinsipnya adalah dari dulu Warsi itu selalu mengedepankan prinsip kolaborasi bersama-sama dengan pemerintah dan juga dengan masyarakat begitu ya. Karena kita tuh kerja banyak di masyarakat, banyak di level tapak. Jadi bagaimana inisiatif-inisiatif yang sudah kita bangun di level masyarakat berdasarkan kebutuhan mereka itu bisa dapat tersampaikan dan tersalurkan kepada pemerintah sebagai pemegang kebijakan seperti itu. Karena kita tidak bisa lepas dari yang namanya sistem seperti itu Pak ya. Jadi di level masyarakat, kalau tadi saya ambil dari sudut pandang penurunan angka hutan gitu ya, tutupan hutan itu terus berkurang seperti itu. Dan sebenarnya ini juga menjadi isu yang sangat kita perhatikan juga dalam hal pendampingan selama ini. Tidak bisa kita pungkiri tingkat illegal logging, illegal mining yang dilakukan baik oleh sekelompok orang ataupun pihak-pihak lain itu adalah hal-hal yang di luar kontrol kita gitu ya, tidak bisa dikendalikan. Namun demikian bersama-sama masyarakat yang terpenting adalah penyamaan persepsi di level masyarakat yang kita dampingin itu sendiri. Bagaimana masyarakat itu memandang kalau ini adalah hal yang tidak baik dan perlu kita antisipasi, perlu ada gerakan-gerakan masif yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikannya. Nah, salah satunya adalah yang pertama yang dikedepankan dulu adalah kearifan lokalnya dulu. Bagaimana ini bisa diselesaikan di level musyawarah adat, musyawarah desa, bagaimana penyelesaiannya. Nah, kalau memang tidak bisa, mekanismenya akan naik ke level selanjutnya, yaitu dengan menempuh jalur hukum, seperti itu. Nah, hal-hal dan upaya-upaya seperti itu tuh sudah mulai dilakukan gitu ya. Tinggal bagaimana implementasi laporan-laporan yang sudah dan
laporan kronologi yang sudah dilakukan oleh kelompok masyarakat ini dalam menjaga hutannya ini direspon oleh pihak-pihak terkait yang memang punya kewenangan untuk menyelesaikannya di sana. Nah, saya rasa memang ini bukan hal yang bisa cepat dan instan untuk bisa kita kendalikan gitu ya. Memang perlu ada perbincangan dan diskusi-diskusi mendalam dari berbagai pihak gitu ya, untuk bagaimana kita bisa membangun sistem adaptasi pelaporan kehilangan hutan itu, kejahatan kehutanan itu, bagaimana itu bisa diselesaikan dengan cepat gitu, karena kelompok masyarakat yang kita damping itu tidak punya kewenangan untuk mengadili orang-orang yang oknum-oknum gitu ya, yang melakukan tindak kejahatan kehutanan seperti itu. Namun demikian, upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang sudah terjadi itu terus dilakukan, baik dalam agroforestry dan pengembangan ekonomi kreatif lainnya berdasarkan potensi sumber daya alam yang ada di sana, begitu. Sehingga tidak menjadikan ini sumbatan di level masyarakat, aduh kita nggak bisa berkegiatan lagi, tidak seperti itu ya, bahwa kita tetap memberikan motivasi dan semangat untuk mengembangkan potensi-potensi lainnya, jangan hanya berdiam di satu masalah saja. Nah, mungkin seperti itu. Baik ya, jadi memang kolaborasi, kembali lagi adalah kolaborasi, tidak bisa berdiri sendiri dan sistematis tetap akan berjalan, dan juga ini akhirnya menunjang bagaimana ekonomi hijau dapat diimplementasikan dengan lebih baik ke depannya. Nah, ketika kita membahas tadi Pak Subhan dari awal sampai dengan sekarang, kita juga melihat bagaimana opportunity dan kesempatan untuk Provinsi Jambi bertumbuh dan lebih baik lagi. Kalau kita membahas tadi, sebenarnya Pak Subhan sudah, Pak Kabid sudah juga menyampaikan ada beberapa indikasi dan juga tantangan. Tapi kalau lebih lanjut lagi, tantangan ekonomi hijau ini ke depannya akan dihadapi Provinsi Jambi atau yang telah dihadapi, dan juga mungkin prediksinya seperti apa, Pak Subhan? Ya, tentu saja tantangan itu ada yang dari internal dan eksternal ya. Pertama, dari eksternal itu adalah perubahan iklim itu sendiri gitu. Ketika memang tantangan perubahan iklim dengan adanya peningkatan suhu, kemudian terjadinya cuaca yang mulai tidak stabil, sehingga mempengaruhi kepada produktivitas komoditi kita. Ini juga menjadi tantangan pertama. Sehingga dalam ekonomi hijau juga tidak terlepas dari yang namanya adaptasi. Tidak hanya mitigasi saja, namun juga ada adaptasi. Bagaimana kemudian ada skema-skema yang dijalankan masyarakat, program-program yang kita dorong juga untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim itu sendiri. Yang berikutnya ya tentu saja dari internal itu saya setuju adanya, kita masih perlu peningkatan literasi sebenarnya, literasi tentang bagaimana ekonomi hijau itu ya. Kita bicara adanya tantangan ekologi, sementara ekonomi juga harus tetap berjalan. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh teman-teman KKI Warsi misalkan, yaitu memanfaatkan potensi-potensi itu tanpa merusak hutan gitu ya. Salah satunya dengan hasil hutan bukan kayu, misalkan dengan adanya KUPS, kelompok usaha perhutanan sosial dan lain-lain sebagainya. Ini kan menjadi trigger untuk meningkatkan literasi. Ya, literasi ini yang memang belum banyak kita peroleh secara maksimal, baik itu di sektor kehutanan, sektor yang tadi saya sebutkan ya, energi, transportasi, industri segala macam, sehingga ini perlu terus kita dorong. Percayalah bahwa ke depan akan mulai berlaku yang namanya carbon offset gitu, ketika industri pun sudah mulai ada batas emisinya, kemudian ada dilakukan carbon offset, kemudian carbon trade di antara itu, sehingga kami percaya tantangan itu akan dihadapinya secara strukturalis juga, yaitu adanya dorongan kebijakan secara internasional, kemudian disediakan juga struktur pendukungnya, yaitu insentif-insentif, dukungan-dukungan internasional, insentif-insentif yang mengikuti, sehingga itu bisa kita manfaatkan gitu. Nah, salah satunya di Jambi misalkan kita sudah yang langsung berkenaan dengan provinsi ya, sudah 2 skema sebenarnya sudah mendapatkan kita imbal jasa atas insentif tutupan hutan dan lahan, yaitu BioCF yang nanti dari World Bank, dan juga GCF yang sudah berlangsung di semua provinsi sudah mendapatkan, kita pun sudah, dan besok kebetulan itu pas sekali penandatanganan GCF ya, Reserve Based Payment Output 2 dari pemerintah nasional, karena adanya keberhasilan kita penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan, sehingga tantangan ke depan memang
ada beberapa tantangan, namun juga ada yang bisa kita lakukan juga. Dukungan ada, karena dulu terus terang ketika ada dukungan kita repot, kita menjaga paru-paru dunia, tapi paru-paru kita seperti apa. Gitu. Jadi sehingga ke depan nanti insentif-insentif itu mungkin akan lebih didorong oleh berbagai pihak. Baik, kalau dari KKURC singkat saja mungkin tantangannya sejauh ini seperti apa? Kalau tantangan ya Mas, dan kita berpusat pada ekonomi hijau, sebenarnya kemandirian kelompok usaha itu sendiri yang perlu terus kita dorong dan terus kita perkuat. Kemudian bagaimana pemerataan dukungan kebijakan, baik itu anggaran ya, penyertaan modal untuk kelompok usaha itu perlu terus kita dorong untuk merata di hampir seluruh kelompok usaha masyarakat. Kemudian yang ketiga mungkin dari sisi kebijakan juga isu-isu politik di level tapak itu harusnya tidak mempengaruhi keberlanjutan usaha. Maka dari itu secara substansi, praktikal dan taktis itu harusnya bisa dikunci di level kabupaten misalnya untuk supaya tidak mengganggu proses yang sudah terbangun di bawah. Bagaimana usaha-usaha yang sudah berjalan itu tetap bisa dijalankan, mengembangkan potensinya dengan orang-orang yang berkompeten di bidangnya begitu ya. Jadi jangan sampai ada, karena politik ini bahaya juga nih, politik desa bahkan bisa mempengaruhi kestabilan, dan itu sih tantangan kita karena itu di luar kontrol dan itu dinamika sosial yang memang harus kita hadapi di lapangan. Baik, berarti memang sekali lagi kalau secara tapak atau dasar di lingkup masyarakat adalah dinamika seperti itu ya, perubahan-perubahan dari dinamika sosial kemudian politik, salah satunya juga mempengaruhi akhirnya implementasi program ini akan berlanjut atau tidak, seperti itu ya dari KKURC. Baik, ini menarik sekali ya pemirsa pembahasan kita pada sore hari ini, tapi kita akan jeda terlebih dahulu dan nanti kita akan dengarkan seperti apa sebenarnya tindak lanjut dan juga gambaran akan lebih lanjutnya ekonomi hijau di Provinsi Jambi. Usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara, dan tidak terasa pembahasan kita yang begitu menarik pada hari ini sudah berada di segmen terakhir yang artinya kita akan mendengarkan closing statement ataupun juga pesan dan kesan terkait dengan tema kita pada hari ini dari dua narasumber kita. Pertama saya akan persilakan Pak Kabid, boleh silakan disampaikan Pak. Baik, Mas Akbar. Jadi konsep ekonomi hijau ini adalah long lasting program gitu ya, bukan hanya dalam tataran singkat saja, namun ini adalah suatu usaha bersama kita mewujudkan hal tersebut. Intinya bagaimana, bahasa singkatnya adalah kita membangun ekonomi dari aset-aset alami yang ada dengan sumber daya yang ada, namun juga tidak merusak ekologi dan penghidupan kita yang berkelanjutan. Nah, perlu saya sampaikan bahwa konsep ekonomi hijau di Provinsi Jambi ini tidak hanya melulu dari sektor itu saja, maksudnya dari sektor hulu saja, namun kita juga kepada hilir sebenarnya. Kita siapkan 3 strategi. Pertama, tata guna lahan itu sendiri, kemudian kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan, gitu ya, termasuk juga akses terhadap modal pembangunan livelihood, dan ketiga itu konektivitas dan rantai nilai berkelanjutan. Artinya kita sudah siapkan sebenarnya, tinggal ke depan kita bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan dengan sumber daya yang ada. Nah, sedikit mungkin saya tutup dengan pantun. Boleh. Boleh. Dari Sarolangun ke Marusiau. Cakep. Jauh berlari dari Sengeti. Mari kita bangun ekonomi hijau agar Jambi sejahtera dan lestari. Oh, luar biasa. Terima kasih Pak Subhan ya. Boleh Kak Silvi, apa yang ingin disampaikan? Ya. Terima kasih Mas Akbar. Dari KKURC sendiri banyak inisiatif praktik baik ekonomi hijau yang sudah dijalankan, dan ini adalah praktik yang sangat baik di mana ekonomi itu menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dan praktik yang seperti itu hanya bisa didapatkan dari produk ekonomi kreatif, ramah lingkungan, ekonomi hijau, dan ekonomi dari perhutanan sosial. Sedangkan yang kita ketahui, hal ini belum banyak diketahui oleh publik dan masyarakat, dan pasarnya masih terbatas. Untuk itu kami mengajak agar seluruh masyarakat Jambi dan Indonesia tentunya mulai memperhatikan produk-produk ekonomi hijau dan kreatif seperti ini untuk membantu kelompok usaha kecil, petani kecil yang ada di desa-desa untuk kesejahteraan. Jadi apapun tujuan apapun yang dilakukan tujuannya adalah agar hutan terus bertumbuh dan masyarakat sejahtera. Baik, terima kasih banyak Kak Silvi dari KKURC dan juga Pak Kabid. Pak Subhan sudah bergabung bersama kami, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini, dan sekali lagi saya garis bawahi adalah ekonomi hijau ini adalah unsurnya inklusif dan juga holistik seperti itu, harus melibatkan banyak aspek dan juga unsur organisasi ataupun juga unsur-unsur terkait, dan sekali lagi semoga memang implementasi program ini dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat menikmati hasilnya secara bersama-sama, hutan lestari dan juga ekonomi meningkat. Saya Zed Akbar, wakil kerabat kerja yang bertugas.
Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.